Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dokter peri kecil? Teriakan Xiao Yan seperti guntur yang bergema di pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang berhenti sejenak karena suaranya. Xiao Yan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Tebakan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiao Yan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tiba-tiba tanpa berpikir. Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah dia merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera, kabut kelabu pecah di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu secara aneh menghilang menjadi ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah dengan cepat tersebar setelah sosok manusia menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiao yang terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan melesat, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya, dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk, "Orang ini, kenapa dia tidak berani melihatku?" Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Kamu kenal orang yang tadi?" Jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah temanku bertahun-tahun yang lalu. Namun, Xiao Yan tertawa getir. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup besar ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain. Mungkin alasan mereka tidak mau bertemu dengan Anda adalah karena ini. Medusa tidak mendesak Xiao Yan tentang masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiao Yan tegang saat dia mencari di sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia. Dia hanya bisa dengan lembut menghirup udara. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan, ketika mereka berpisah saat itu, telah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Ziyan masih di lembah, kata Medusa. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berbalik, ragu-ragu sejenak, sebelum berbalik sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada Anda selama tahun-tahun ini, tetapi saya berkata saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya, Xiao Yan, masih akan melihatmu sebagai temanku. Janji ini tidak terguncang bahkan sampai sekarang." Suara Xiao Yan berguling-guling di pegunungan ini saat dibawa oleh beberapa douki. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Medusa. Sesosok hitam memandang sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung di mana bebatuan yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok hitam itu menggenggam erat batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat bahwa batu besar itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangan itu memegangnya. Suara "cici" berlanjut tanpa henti.
Mata sosok hitam itu memperhatikan Xiao Yan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari hitam sedalam 1 inci tertinggal di atas batu besar. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak pemandangan yang terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang naik. Pemuda bernama Xiao Yan itu juga muncul. Xiao Yan. Suara wanita yang jelas yang membawa memori jauh dipancarkan dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya. Jelas, dia sengaja menggunakan suara itu untuk menyembunyikan identitasnya. Tak disangka aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan. Tangan putih pucat itu perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak kurus terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur dari dulu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang. Sebaliknya, matanya menunjukkan warna abu-abu ungu tambahan. Sekilas itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dipandang seperti malaikat maut dalam kekaisaran Chu Yun samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil yang baik itu di hatimu dan bukan yang sekarang ini yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya. Wanita racun. Hanya saja saya tidak menyangka perkataan yang saya ucapkan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan, nasib saya seperti ini. Terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalu kemudian berputar di benaknya, menyebabkan senyum hangat perlahan terangkat di wajahnya, yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, samar-samar orang bisa melihat kemiripan dengan dokter peri kecil. Itu adalah senyuman yang sama yang menyebabkan banyak tentara bayaran di kota Qingshan menganggapnya sebagai peri di hati mereka. Senyuman itu seperti epifilum, berhamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menemukan ketidakpedulian mereka yang sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu menatap ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Xiao Yan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Ziyan telah menjadi agak merah keunguan. Keduanya langsung cemas. Tidak terduga bahwa racun dokter peri kecil sebenarnya menakutkan ini. Ziyan hanya menghirup sedikit, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Meskipun wajah Ziyan merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Xiao Yan dan Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun, napasnya jelas menjadi lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan meraih lengan Ziyan dan memasukkan seutas benang douki ke tubuhnya. Dia mencari tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun racun. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak disangka bahwa penawar yang dia saring sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara beracun ini. Bagaimana dengannya? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan Xiao Yan. Saya tidak dapat menemukan di mana ada hal-hal yang salah. Sepertinya racunnya tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab.
Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti, apalagi Zian. Apa yang kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi jelek. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol giok yang telah dilemparkan oleh Little Fairy Doctor sebelumnya muncul di tangannya. Medusa di sisinya mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat ini. Dia bertanya, "Kamu ingin menggunakan barang yang diberikan angka itu? Siapa yang tahu apakah hal yang diberikan orang asing ini kepada Anda benar-benar penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan Zian terluka?" Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap protektif Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Zian sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, "Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini?" Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda. Medusa juga ragu sejenak saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lagi pula, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu tidak peduli siapa dia. Medusa dengan dingin berbicara dengan beberapa kekhawatiran saat melihat Xiao Yan menuangkan pil obat berwarna merah cerah dari botol batu giok. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia memasukkan pil obat itu ke dalam mulut Zian. Yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, tampaknya rasa pil obat ini tidak enak, menyebabkan kerutan terbentuk di wajah kecilnya. Meskipun pil obat terasa tidak enak, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Zian segera mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil itu baru saja memasuki tubuhnya. Itu benar-benar menghilang hanya dalam sekejap. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Mantan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia tertawa getir. Tidak disangka bahwa mengingat keterampilan alkimia saat ini, dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh sejumlah gas racun secara acak oleh dokter peri kecil. Meskipun penelitian mereka berbeda, racun dan pil obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, Xiao yang secara alami merasa agak tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya melonjak sampai-sampai Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tetapi keterampilan racunnya juga menjadi begitu tak terduga. Xiao yang mendesah pelan di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada pondok kecil itu. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia memikirkan tentang bagaimana gadis yang begitu baik dan imut harus menelan racun mematikan itu sepanjang hari, hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib paling kasar di antara semua orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan keterampilan racun dokter peri kecil, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mati rasa. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik hati itu sejak saat itu. Xiao Yan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan mengesampingkan pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Bagaimanapun, pertama-tama dia harus mendapatkan kekuatannya untuk menerobos ke kelas Dou Huang. Xiao Yan memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia mungkin masih akan melihat dokter peri kecil lagi di masa depan, namun, dia tidak tahu persis seperti apa situasi itu ketika mereka bertemu berikutnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.